Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas makalah psikologi pendidikan dengan tema peran peserta didik dalam perkembangan ilmu di era kecerdasan buatan. Dua ini ada pengertian artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dibuat secanggih mungkin, mirip seperti kecerdasan manusia, lalu ditanamkan pada sebuah perangkat menjadi alat kecerdasan buatan. Itu menurut Mutakin tahun 2023. Ada juga yang berpendapat AI itu yang mampu menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan, kecepatan, dan preferensi masing-masing individu. Dalam dunia pendidikan, AI digunakan melalui sistem rekomendasi berbasis data, analisis, prediktif, dan chatbot cerdas untuk menciptakan pembelajaran yang lebih personal, efektif, dan adaptif. Jadi kecerdasan buatan atau AI itu intinya teknologi yang dibuat buat nyontoh cara mikir manusia di dunia pendidikan. AI ini bisa bantu banget karena bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan tiap siswa kayak kecepatan belajar, minatnya, dan lain-lain. AI juga bisa bantu guru ngasih materi yang lebih personal pakai chatbot, analisis data, dan sistem rekomendasi. Gak cuman itu, AI itu bisa bantu kerjaan guru yang administratif, bisa mereka fokus ngajarnya. Terus di era Society 5.0 ini AI dianggap penting karena bisa bantu pembelajaran makin inovatif dan efisiensi. Meskipun canggih, AI tetap butuh pengawasan biar penggunaannya merata dan nggak bikin kesenjangan. Intinya itu AI itu punya peran besar buat bantu dunia pendidikan jadi lebih modern dan sesuai zaman. Kemudian ada konsep transformasi ilmu. Transformasi ilmu di era digital merujuk pada perubahan mendasar dalam cara manusia memperoleh, mengolah, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi. Dalam konteks pendidikan, transformasi ini mencakup kemudahan akses informasi, perkembangan literasi digital, penguatan keterampilan abad ke-21, dan munculnya metode pembelajaran seperti pembelajaran online, jarak jauh, personalisasi, serta pembelajaran yang sepanjang hayat. Teknologi tidak hanya mendukung efisiensi belajar, tetapi juga mendorong cara berpikir yang inovatif dan kolaboratif. Jadi menurut saya itu transformasi ilmu di era digital itu intinya cara belajar dan nyebarin ilmu berubah total karena bantuan teknologi. Sekarang belajar bisa lewat online. Kita kalau nggak paham kita juga bisa tanya AI, tanya dari Google. Lebih fleksibel juga dan sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi tetap ada tantangan karena nggak semua siswa itu ngerti teknologi dan soal privasi data. Jadi perlu dukungan kebijakan dan fasilitas biar semua bisa ikut maju bareng. Terus bab 3 pembahasan itu ada tantangan pendidikan di era AI. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk mendorong pembelajaran yang lebih responsif dan individual. Namun masalah seperti masalah moral, kesenjangan digital, dan privasi data adalah masalah yang harus diatasi saat diterapkan. Selain itu, guru perlu dilatih untuk menggunakan AI dengan baik untuk mengatasi masalah ini. Jadi ada beberapa pembagian juga. Yang pertama itu ada privasi data peserta didik, terus keadilan dan inklusif akses teknologi, transparansi algoritma dan pengambilan keputusan, kontrol dan peran manusia, akses untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan terpencil, terus ada dampak terhadap perkembangan siswa. Walaupun AI punya manfaat besar buat pendidikan kayak bikin pembelajaran jadi lebih personal dan efisien, tapi ada juga tantangannya. Misal nih, privasi data siswa bisa terganggu karena data mereka dikumpulkan dan diproses. Terus ada akses teknologi belum merata, jadi ada siswa yang tertinggal karena nggak punya internet atau perangkat. Keputusan AI kadang nggak transparan, bisa juga itu nggak adil. Terus guru itu tetap penting karena AI nggak bisa gantiin peran manusia dalam mendidik. Siswa berkebutuhan khusus harus tetap dapat akses dan dukungan yang setara. AI bisa pengaruhi perkembangan siswa, jadi harus diawasi biar nggak bisa ketergantungan atau masalah sosial. Intinya pemanfaatan AI harus dibarengi sama aturan dan bimbingan yang tepat biar nggak ngerugiin siapa. Terus ada strategi pemberdayaan peserta didik. Pendidik telah sangat berubah selama era digital. Pembelajaran melalui penggunaan perangkat digital, platform online, dan sumber daya multimedia meningkatkan lingkungan belajar yang dinamis dan meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulannya yang saya ambil itu, strategi pemberdayaan peserta didik itu intinya gimana caranya bikin siswa jadi lebih aktif,
mandiri, terus siap, dan siswa itu tuh harus siap untuk mengembangin potensinya. Caranya biar lewat pembelajaran yang lebih mereka berpikir kritis, kerjasama dalam kelompok, ngasih ruang buat berpendapat, dan melibatkan teknologi biar lebih relevan sama zaman. Tapi semua itu tetap harus dibimbing guru supaya arah belajarnya tetap jelas dan gak keluar jauh. Ya, kesimpulan yang bisa diambil, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI telah membawa dampak besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal personalisasi, pembelajaran, efisiensi, proses belajar, dan perluasan akses informasi. Jadi, pemberdayaan peserta didik sebagai mitra dalam perkembangan ilmu pengetahuan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidik yang inklusif dan adil. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.